What's going on? Chief Burrell is being attacked. See, take care of her, okay? Di sebuah negara Italia, kita diperlihatkan dengan seorang bos mafia bersama anaknya yang baru saja pulang setelah mendapat panggilan darurat. Panggilan tersebut berasal dari salah satu bawahannya yang mengatakan bahwa tempatnya sudah diacak-acak oleh seseorang, di mana orang tersebut juga sudah membunuh semua anak buahnya dengan sadis, kejam, dan mereka tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Mi ha detto di aspettare fuori. Dan semua kehancuran dan kematian ini hanya dilakukan oleh satu orang pria, yakni Robert Michael. Di mana dia juga sengaja tidak membunuh beberapa anak buahnya karena memang dia sengaja hanya ingin bertemu dengan bosnya secara langsung. Di tempat itu juga Robert mengatakan jika tadi anak buahnya mengizinkan dirinya masuk, mungkin dia tidak akan melakukan semua ini. Dan tujuan dia datang jauh-jauh ke tempat ini yakni dia hanya ingin mengambil sesuatu yang bukan milik si bos, melainkan milik seseorang yang si bos curi. You took something that didn't belong to you. Sehingga ketika dia melihat sebuah kunci di pinggangnya, di situ Robert menduga bahwa sesuatu yang dia cari kini sudah disimpan di dalam satu ruangan yang dikunci olehnya. Kemudian dia pun memberikan waktu 9 detik agar si bos menyerahkan kunci tersebut jika dirinya ingin hidup. Namun karena dia tidak ingin memberikan kuncinya, akhirnya dia terpaksa harus memberikan pelajaran kepada mereka semua dan membunuhnya di tempat itu juga. Singkat cerita, setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia pun langsung keluar dan bertemu dengan anaknya. Namun tak diduga, dengan kondisinya saat ini, dia pun terus berusaha menggunakan mobilnya sehingga dia pun lemas dan terpingsan di sisi jalan. Namun beruntung dia dapat diselamatkan oleh satu petugas polisi yang kebetulan sedang berpatroli. Kemudian dia pun dengan cepat dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Ketika dia sadar, dia meminta kepada si dokter untuk pergi dari sana, namun dia menolak karena lukanya masih basah dan takut terjadi apa-apa saat di jalan. Di situ si dokter pun menanyakan kepadanya tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi kepada Robert. Io le chiedo, ha salvato un uomo, la sua ferita ha bisogno di tempo. Dove sono? Beberapa hari kemudian, karena luka yang didapatnya cukup berat, dia pun terlihat belum pulih dan harus menggunakan tongkat untuk berjalan. Roberto, tu del letto? Kemudian dia pun berkunjung ke sebuah kafe yang seperti di film pertamanya, dia selalu membawa tisu dan teh celup sendiri. Buongiorno, teh, tea. Tak lama kemudian dia dihampiri oleh seorang polisi di sana yang bernama Gio Bonucci, yang mana dia sendirilah yang telah menyelamatkan Robert ketika dia pingsan kemarin. Di situ dia menyangka bahwa dia sedang diterpa masalah yang sangat serius dari kehidupannya. Hal itu bisa dilihat karena dia mendapat luka tembak yang cukup berat yang tidak mungkin bisa didapatkan oleh orang biasa. Dia juga menjelaskan bahwa tempat ini merupakan kota yang sangat aman, damai, dan dihuni oleh orang-orang baik dan sopan. Dan secara tidak langsung sebenarnya semua perkataannya itu intinya meminta Robert untuk pergi dari tempat ini setelah lukanya sembuh. This world, my parents too. Thank you.
Setelah itu dia terlihat menghubungi seorang agensi CIA yang bernama Emma Collin, yang mana di situ dia melaporkan bahwa ada sesuatu yang mencurigakan di tempat si bos mafia, di mana dia sebenarnya hanya berniat mengambil sesuatu darinya, namun dia tak sengaja menemukan hal-hal yang janggal di tempat tersebut, dan dia meminta kepada Emma dan juga tim untuk pergi ke sana untuk melihat langsung dan melakukan pemeriksaan. Interest to you people. You people. Beberapa saat kemudian, sembari menunggu lukanya sembuh, dia pun kembali keluar untuk menikmati keindahan dan kedamaian di kota tersebut. Dai piano. Namun di tengah jalan, ketika dia sedang berjalan, tak sengaja dia melewati beberapa mafia muda yang diketuai oleh seorang pria bernama Marco, di mana dia terlihat menghajar para pedagang karena telat membayar iuran. Beralih ke tempat lain di mana kita akan diperkenalkan dengan kakak dari si Marco yang bernama Vincent. Dia sendiri merupakan seorang mafia yang masih satu keluarga dengan mafia yang telah Robert bunuh. Sedikit informasi bahwa dia memiliki sebuah rencana untuk merubah kota ini seperti di negara lain. Di antaranya dia ingin mengadakan sebuah bar, hotel, kasino, dan tempat-tempat hiburan bagi para wisatawan. Sehingga untuk mewujudkan cita-citanya, dia memaksa semua warga untuk menjual tempat tinggalnya dengan murah. Dan jika ada salah satu orang yang menentangnya, maka dia tidak segan-segan dan tidak akan pandang bulu untuk membunuhnya. When I was young man, I used to play. What kind of fish you like? Orata, yes. Orata. Branchie rosa o rosse? Grazie, Carlo. Scene pun beralih ke tempat si bos mafia yang telah Robert bunuh, di mana Emma dan timnya menemukan sesuatu yang ternyata berupa drum yang berisi banyak narkoba, dan mereka melihat beberapa orang yang tewas mengenaskan dan hanya ditemukan satu sidik jari di tempat tersebut, sehingga akhirnya hal itu membuat semua penasaran tentang siapa orang yang telah melakukan semua masalah ini. Precisely. So? Call in, Anonymous. Keep me updated. Beberapa hari kemudian, akhirnya Robert sudah sembuh total dan berniat untuk pergi dari sana. Namun sebelum itu, dia sempat bertanya kepada si dokter tentang kenapa dia tidak melapor polisi ketika Robert terluka. Dan dia juga bertanya tentang kenapa dia sama sekali tidak curiga bahwa mungkin saja Robert ini adalah orang yang jahat. Si dokter pun mengatakan ketika Robert menjawab bahwa dia tidak tahu apakah dia orang jahat atau bukan, disitulah dia menyangka bahwa si Robert merupakan orang baik dan layak untuk diberikan perawatan dan diselamatkan. Saat dia pergi, di situ Robert sedikit terkejut ketika banyak orang yang sedang memadamkan kebakaran. Yang faktanya rumah si pedagang yang kemarin kini sudah dibakar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sementara si pedagang tersebut sangat amat merasa bersedih karena istri dan anaknya sedang berada di rumah tersebut. Dan ketika semua warga sedang fokus ke tempatnya, di situ hanya Robertlah satu-satunya orang yang melihat Marco, dan semua anak buahnya hanya melihat kejadian ini dari kejauhan. Sehingga dari situ Robert bisa menebak bahwa semua kejadian ini diakibatkan oleh si Marco dan semua anak buahnya. Dan faktanya memang benar, merekalah pelakunya karena dia diperintahkan oleh kakaknya sendiri yakni si Vincent, yang mana hal itu dilakukan untuk meneror semua warganya agar tidak nyaman berada di kota ini, sehingga ketika semua warga pindah maka dia bisa langsung menguasai kota kecil ini dan menjadikannya sebagai tempat wisata sesuai dengan cita-citanya.
Beralih kepada Robert yang terlihat sangat dilema di mana dia memikirkan apakah dirinya harus pergi atau tidak. Dengan alasan karena setelah melihat semua kejadian yang terjadi, akhirnya jiwa brutalnya pun kembali muncul dan dia memutuskan untuk tinggal di sebuah hotel dalam beberapa hari. Scene beralih kepada si Gio yang terlihat sedang memeriksa CCTV di tempat kejadian kemarin, yang mana di situ dia melihat beberapa pelaku turun dari mobil van dengan plat nomor tak diketahui. Oleh karena itu dia pun menelepon rekannya untuk mencari tentang siapa pemilik mobil tersebut. Sementara itu Robert sendiri terlihat sedang menikmati teh celupnya di kafe yang kemarin. Sehingga di tempat itu juga kita diperkenalkan dengan pelayan kafe tersebut bernama Aminah. Di situ dia sangat penasaran kepada Robert tentang kenapa dia ikut membantu dalam kejadian kemarin walaupun dia sendiri bukan asli orang sini. Tak lupa dia juga mengajak Robert untuk jalan-jalan di kota ini dan memperlihatkan budaya dan keindahan yang ada di kota tersebut. How long have you owned the cafe? Beberapa hari kemudian, kini Robert pun semakin dikenal dan diterima dengan baik oleh beberapa warga di sana. Hal itu dibuktikan ketika dia mendapat sebuah hadiah dari orang tua dan membuatnya semakin nyaman untuk tinggal lebih lama di kota ini. Keesokan harinya ketika Robert sedang santai, di situ sudah ada Emma yang ternyata sudah berhasil melacak keberadaan Robert dengan telepon yang kemarin dia gunakan. Di tempat itu si Emma terlihat mengambil foto Robert secara diam-diam, namun di situ Robert sudah menyadarinya lebih dulu. Sementara si Emma yang masih penasaran tentang si Robert, dia pun langsung bertanya kepadanya mengenai kepada siapa dia bekerja dan kenapa sidik jarinya tidak bisa dilacak. Dia pun menjawab bahwa dirinya datang ke sini hanya untuk mengambil sesuatu yang telah dicuri oleh si mafia. Namun ketika dia sampai di sana, dia tak sengaja menemukan banyak sekali narkoba yang kini sudah disita oleh tim Emma. Dan selanjutnya dia tidak ingin ikut campur tentang urusan narkoba tersebut dan itu bukan tugasnya. The way you pronounce your M's, it's dry. You kill him? Even a little curious? About? Already in the works? Oh, good, good, good. Raise your hand. Beralih kepada si Gio yang terlihat mendapat masalah ketika ada seorang ibu guru yang mengatakan bahwa anaknya telah diculik oleh seseorang. Mendengar hal itu, dia pun langsung bergegas pulang ke rumahnya. Namun betapa terkejutnya Gio ketika melihat istri dan anaknya baru saja selesai diperkosa oleh orang tersebut. Dan semua kebiadaban ini ternyata dilakukan oleh si Marco dan semua anak buahnya, di mana dia juga mengancam akan menghabisi dan membunuh keluarganya jika dirinya tidak tutup mulut. Namun tak lama kemudian datanglah si Robert yang sengaja berkunjung ke rumahnya dan melihat wajah si Gio yang sudah babak belur. Kemudian dia pun bertanya kepada si dokter tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di kota ini dan siapa orang yang telah melakukan semua kejahatan ini. Dan dengan rasa takut dia pun menjawab bahwa pelaku semua ini merupakan para mafia yang ada di kota ini, yakni si Vincent. I got a new guidebook. And what? In miracles? Came here to tell you you're not a person of interest. No? Beralih kepada Gio dan keluarganya yang mana mereka terlihat sedang makan malam di sebuah restoran. Namun tak lama kemudian datanglah si Marco yang ingin memastikan bahwa kasus kemarin harus ditutup dan tidak ditindaklanjuti. Akan tetapi di tempat itu juga ternyata sudah ada Robert yang melihat mereka dan mendengarkan percakapan mereka. Sementara si Marco yang merasa terganggu dengan Robert, dia pun menghampirinya agar tidak ikut campur dalam masalah ini. You should stay out of things that are not your. For you, yours isn't very. Dan jelas hal itu membuat Robert sangat tidak nyaman. Kemudian dia pun mengatakan bahwa dia sudah nyaman tinggal di kota ini dan meminta mereka agar tidak membuat keributan dengan siapapun yang ada di kota ini. Namun dengan songong dan gede hulunya si Marco, Robert pun merasa harus memberi pelajaran kepadanya dengan menekan telapak tangannya. Kemudian dia mengatakan bahwa apa yang Robert tekan sekarang merupakan saraf yang berfungsi untuk mengontrol gerakan jari sekaligus saraf yang mengirim
mengirimkan rasa sakit ke otak. Dan jika dia menekannya lebih kencang, maka si Marco dipastikan akan mendapatkan rasa sakit yang luar biasa. Sehingga akhirnya dia meminta kepada si Marco dan keempat anak buahnya untuk keluar dan meninggalkan tempat ini. Ketika dia keluar, dia pun langsung meminta kepada satu anak buahnya untuk mengambilkan sebuah pistol dan menghabisi Robert saat itu juga. Namun tiba-tiba Arrivi a fare vedere. Stazione dei treni sia il risultato di un attentato terroristico. Scene pun beralih kembali kepada si Emma yang sedang menemui seorang polisi di tempatnya. Tujuan dia datang ke sana yakni memintanya untuk menginterogasi beberapa narapidana yang memiliki keterkaitan dengan kasus narkoba yang ditemukan kemarin. Selain itu, dia juga butuh informasi tentang siapa lagi pelaku yang terlibat dalam kasus ini. Namun di situ dia terlihat mengenali satu wajah si pelaku dan memintanya untuk tidak menginterogasinya. Akan tetapi hal itu justru membuat Emma sangat penasaran dan memperkuat tekadnya untuk menginterogasi orang tersebut. Singkat cerita, berdasarkan laporan orang tadi, kini anak buah Emma berhasil menemukan salah satu mafia yang ada di sana. Namun jelas hal itu membuat Emma sangat berbahaya karena selain napi yang sudah ditangkapnya, ternyata ada satu keluarganya yang masih berkeliaran, yakni si Vincent. Yang mana setelah mendengar saudaranya ditangkap, dia pun langsung melakukan percobaan pembunuhan kepada Emma. Una cellula terroristica che importa droga jihadista. Chief Burrell has been attacked. By who? Dan beruntung keadaannya masih selamat, namun dirinya harus mendapatkan luka yang serius dan harus dirawat di IGD. Attenzione, di dietro. Singkat cerita, kini terungkaplah sebuah fakta bahwa si ketua polisi yang Emma temui kemarin ternyata merupakan polisi korup yang selalu meminta jatah uang bulanan kepada para mafia tersebut. Dan kedatangannya menemui Vincent yaitu untuk menghentikan sementara terkait bisnis yang dijalankannya ini. Karena jika sampai semua kasus ini terungkap, maka otomatis karirnya sebagai ketua polisi akan tercoreng dengan buruk. Namun Vincent memintanya untuk tetap tenang dan tutup mulut atas keterlibatannya dalam bisnis ini. Di malam yang berbeda, Vincent dan semua anak buahnya kini terlihat mencari seorang pelaku yang telah membunuh adiknya, yang mana mereka langsung menyasar si Gio dan menembak telinganya untuk memberikan informasi terkait pembunuh adiknya. Namun karena Robert tak ingin ada korban jiwa, dia pun langsung menyerahkan diri kepada mereka dengan tenang dan santai. I killed your brother. You understand what happens now. You can take anything you want, take me. Here I am. Dan karena banyak orang yang menyaksikan dan memvideonya, di situ dia mengurungkan niatnya untuk membunuh Robert karena dia takut diviralkan oleh mereka. Karena jika sudah viral, maka ditakutkan semua keburukannya akan diketahui oleh masyarakat. I'll be here. Singkat cerita, setelah dia sampai di rumah, dia dan semua anak buahnya kini mulai merencanakan pembunuhan kepada Robert. Selain itu, dia juga meminta untuk membakar kota ini untuk menuntut balas dendam atas kematian adiknya, sekaligus menuntaskan rencananya untuk membangun kota ini menjadi wisata. Singkat cerita, ketika dia sedang tidur dan semua anak buahnya sedang berjaga, tiba-tiba muncullah seorang pria pembasmi kejahatan pembela kebenaran yang langsung membunuh anak buah Vincent satu persatu. Setelah semua penjaga dibunuh, kini menyisakan Vincent sendiri yang terbangunkan oleh tetesan darah yang jatuh dari atas bangunan. Dan ketika dia sadar, tiba-tiba
Kemudian dia pun langsung memanggil satu persatu nama anak buahnya yang ternyata tidak ada satupun yang menjawab karena sudah dibunuh oleh Robert sendiri. Singkat cerita, ketika dia sadar, di situ dia sudah diikat dan dicekok narkoba secara paksa oleh si Robert, di mana ia mengatakan bahwa jantungnya kini sudah berdetak dengan kencang dan perlu 6 menit untuk membuatnya tewas. Namun karena dia masih memberinya kesempatan, dia pun melepaskannya untuk dengan segera mencari dokter agar nyawanya terselamatkan. Namun dengan waktu yang singkat, akhirnya dia tak mampu mencari dokter dan harus tewas tepat di tengah jalan. Keesokan harinya, Robert terlihat menjenguk Emma di rumah sakit Hasan Sadikin. Selain itu juga di sebuah berita menayangkan bahwa para polisi kini sudah menangkap semua mafia yang terlibat dengan bisnis haram ini. Di tempat itu juga Robert menitipkan sejumlah uang kepada Emma untuk memberikannya kepada seseorang. Cash. Jadi intinya bahwa ada seorang kakek tua mantan kuli bangunan yang sudah pensiun, yang mana dana pensiunannya dikabarkan hilang akibat diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu Robert meretas uang tersebut sehingga muncullah sebuah nama si bos mafia yang kita lihat di awal film. Singkat cerita, dia pun langsung membawa uangnya untuk diserahkan kepada si kakek tua di rumahnya. Nah, itulah dulu seluruh alur cerita film The Equalizer 1, 2, dan 3. Jika ada kesalahan dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih.